Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryanto. Saya merupakan mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2025 LPTK IAIN Madura, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Pada pagi hari ini, dalam proses pembelajaran belajar di lokal, saya menggunakan media pembelajaran yaitu audio visual, dan juga metode pembelajaran, strategi pembelajaran kita yaitu akan menggunakan pembelajaran secara diskusi yang lebih efektif dan juga lebih efisien sehingga siswa menjadi aktif. Selengkapnya mari kita simak video berikut dalam belajar ini. Check down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari buka bersama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kehadiran siswa pagi hari ini ada yang tidak hadir? Ada? Siapa? Ahmad Rubi. Oh, Rubi. Oke, pagi hari ini sebelum kita belajar, apa kabar semuanya? Sehat? Tetap semangat dalam beraktivitas ya? Semangat pagi ini. Oke, kita sesuai dengan jadwal pagi hari ini kita akan mempelajari sesuai dengan materi kita. Silakan dibuka materi kita, LKS-nya. LKS-nya yaitu tentang Wali Songo ya? Wali Songo. Nah, silakan. Sembari kamu mencocokkan dengan materi yang ada, mari kita sama-sama untuk memperhatikan video tentang Wali Songo. Sebelumnya Bapak minta maaf ini pada anak semuanya. Infokus yang ada ini lagi dipinjam oleh pondok, sehingga kita tidak bisa menggunakan infokus pada hari ini. Karena mau fokus pada laptop yang ada. Oke, silakan kita bisa bersama-sama. Pada suatu malam hari, tepatnya di Masjid Agung Demak, Jawa Tengah, para anggota Wali Songo mengadakan perkumpulan untuk membahas rencana Sunan Kalijaga yang akan melibatkan ajaran Islam di tanah Jawa dengan menggunakan metode wayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru-guru saya dan para saudara seperjuangan. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita semua bisa berkumpul untuk membahas tentang rencana saya yang akan menyebarkan ajaran Islam dengan menggunakan metode wayang. Mengingat masyarakat Jawa yang sangat mengemari akan pertunjukan wayang, apakah panjenengan setuju menyetujui dengan apa yang saya rencanakan? Maaf Raden, kenapa harus dengan pertunjukan wayang? Bukankah wayang itu haram? Karena bentuknya yang menyerupai dengan bentuk manusia. Bukankah kita mengetahui bahwa apa yang kita ciptakan tidak boleh menyerupai bentuk yang sama persis dengan apa yang Allah ciptakan? Baik, Kanjeng Sunan Giri, bantahan jenengan saya terima. Kalau memang wayang diharamkan karena bentuknya yang menyerupai bentuk manusia,
Kemudian saya ubah bentuk wayang tersebut tidak lagi menyerupai bentuk manusia. Apakah wayang tersebut masih dianggap haram? Misalnya saya akan merubah bentuk tangan, kaki, dan hidung yang saya panjangkan. Itulah usulan saya. Apakah usulan saya bisa diterima? Setelah mendapatkan persetujuan dari para anggota wali songo yang lain, termasuk Sunan Cili, akhirnya Sunan Kalijaga melanjutkan rencananya untuk menyebarkan ajaran agama Islam dengan wayang kulit. Sunan Kalijaga berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain untuk Oke, sebelum kita lanjutkan, ada yang sudah paham? Belum. Ada yang sudah? Ada yang belum? Oke, coba. Ini cerita tentang apa? Siapa tadi yang dakwah? Dia menggunakan media apa? Wayang. Siapa yang menggunakan tadi? Apakah ada pertentangan? Apakah ada pertentangan? Dari siapa? Dari anggota wali yang tetapi Sunan Kalijogo menguatkan pendapatnya sehingga mendapatkan restu dari Sunan lainnya untuk melaksanakan dakwah menggunakan lanjut ya. dan mengajak mereka untuk menyaksikan pertunjukan wayangnya. Untuk menarik minat warga yang menyaksikan pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga menawarkan hadiah berupa uang 1 kedai yang akan dibagikan kepada siapa saja yang bersedia menyaksikan pertunjukan wayangnya. Pada keesokan harinya, Sunan Kalijaga mulai memainkan wayangnya. Lakon Nawaruci sebagai lakon utama yang dimainkan oleh Sunan Kalijaga. Suara keramaian wayang Sunan Kalijaga terdengar sampai ke area rumah pendopo, sehingga membuat penasaran para warga yang melintas di area tersebut. Kalau begitu, kita masuk dalam dulu saja untuk membuktikan kalau begitu benar wayang. Pada akhirnya, warga pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam pendopo, dan ternyata ada orang yang sedang bermain wayang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak warga yang datang ke pendopo untuk menyaksikan pertunjukan wayang yang dimainkan oleh Sunan Kalijaga. Pada kesempatan itulah, Sunan Kalijaga memulai dakwahnya dengan mengenalkan ajaran agama Islam yang baik dan benar. Sunan Kalijaga meyakinkan kepada mereka bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dalam ajarannya, Sunan Kalijaga memberikan pesan kepada mereka agar menjadikan hidup mereka menjadi lebih baik dalam hubungan antara sesama dan hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunan Kalijaga berpesan, yang pertama, menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Yang kedua, sholat mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, berbakti kepada kedua orang tua. Yang keempat, mencari ilmu walaupun sudah pandai. Yang kelima, mencari rezeki yang halal. Yang keenam, hidup sederhana. Itulah pesan penting yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga dalam dakwahnya. Sunan Kalijaga juga menawarkan
tentang Sunan Kalijogo? Ada yang ingat, yang tahu? Sebutkan pesan dari Sunan Kalijogo. Satu, saya ingat apa pesannya? Berbakti kepada orang tua. Terus jaga sholat, rezeki yang halal, menuntut ilmu, hidup sederhana. Oke. Dari pesan yang disampaikan Sunan Kalijogo tadi, sehingga Islam mudah diterima di Pulau Jawa. Coba ada yang tahu mengapa dakwah Wali Songo itu diterima di Pulau Jawa? Ada yang tahu? Ya. Teraskan sedikit. Wali Songo memperpadukan budaya sebagai sarana ibadah. Ya. Memperpadukan budaya sebagai sarana ibadah. Yang kedua, ada mengapa dakwah Wali Songo diterima di Pulau Jawa? Ya. Wali Songo melakukan pendekatan pada masyarakat setempat. Ya, melakukan pendekatan. Lanjut, kamu tidak menghilangkan budaya yang contoh tadi, cara dakwahnya Wali Songo yang disampaikan oleh Sunan Kalijogo adalah menggunakan media wayang. Saat itu beliau melakukan pertunjukan wayang. Orang lain jadi penasaran. Enopo kan? Mereka datang satu-satu, lama-lama jadi ramai kan? Disitulah seharusnya Sunan Kalijogo menyampaikan pesan-pesan dakwahnya. Masuk akal sehingga mereka Wali Songo, Sunan Kalijogo tidak perlu membutuhkan waktu mengumpulkan orang banyak, sehingga mereka datang sendiri karena kita menggunakan media untuk menarik perhatian dari masyarakat. Kedua, tidak mempertentangkan budaya yang ada. Tengok Kalijogo menggunakan pakaian yang sederhana, kejawen, tidak menggunakan jubah-jubah, menggunakan yang lainnya yang mencolok dirinya seorang ulama, tidak. Tapi dia hanya memakai budaya supaya mereka sama-sama dengan masyarakat sederajat, sama kedudukannya, tidak ada pemisah. Oh ini ulama, oh ini gini, tidak. Nah, pendekatannya dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Berhasil nggak dakwahnya? Berhasil kan? Karena ada pendekatan. Tadi yang diciptakan beliau adalah lagu yang terakhir apa? Let ilir, coba. Bisa nyanyi ya? Kita coba lagi ya. Let ilir ya. 1, 2, 3. Dalam lagu Let Ilir, bangun, gerak. Ada kalimat cara angon itu ditujukan kepada manusia di bumi, pengembala. Ibaratkan kita seorang pengembala. Penek no blimbing kui, panjat naik, blimbing, tahu apa blimbing? Blimbing itu pasti bermata 5. Bermata 5. Serat-seratnya tuh loh, yang gini, nah bintang tuh, itu 5, menunjukkan 5 kewajiban penena beli lunyu licin, susah, mengerjakan sholat itu susah. Tetap laksanakan
bagaimana caranya susahnya melakukan sholat pelan-pelan. Nanti kita akan jumpa dengan kebahagiaan. Yo surah, oh surah, dore. Akan meraih suatu kebahagiaan di akhirat. Nah itulah yang pesannya saya dari Sunan Kalijogo. Oke, Sunan Wali Songo itu ada berapa? Hah? Songo itu berapa? Bingung nanti. Wali Songo ada berapa ya? Gak tahu Wali Songo ada 7. Songo itu 9. Jawa lah itu Jawa nih. Gini, ayo dari Sunan Gresik sampai Sunan Gunung Jati. Nah, kita nyanyi aja lah ya. Penyanyinya coba apa kan? Coba yuk. 1, 2, 3 beserta nama aslinya. Kayak Syarif Hidayatullah. Kalau orang sana tiganya yaitu ada Sunan ditinggal di Cirebon, Gunung Jati. Ya Sunan Gunung Jati sebutannya. Seperti Sunan Kalijogo, mungkin kisahnya dia di Dogo Kali kan, sebutnya Kalijogo. Sunan Kudus, dakwahnya di Kudus, Jafar Sodeh juga dengan demikian. Oke, sudah pahami? Oke, sekarang coba kita akan melakukan refleksi kerja kelompok. Kerja kelompok terdiri dari perempuan 2 kelompok, laki-laki 2 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Lagi 1, 2, 3 dan 4. Ayo silakan bergegas untuk membuat kelompok. Silakan. Oke, kelompok 1, 2, 3 dan 4. Dikerjakan secara kelompok. Waktunya dalam waktu durasi 5 menit atau 3 menit harus selesai. Kamu harus menyimak dalam video tadi. Silakan. 3 menit. Dimulai dari sekarang. Nama kelompok berapa? Kelas 92.
didiskusikan bersama. Berapa? Oke? Enggak? Sudah selesai? Silakan untuk dikumpulkan. Ya, silakan. Oke, silakan kumpulkan. Gelombang 3 sebentar. Empat. Gelombang 4, ayo. Lakukan sebentar, Oke. Coba kita akan mendiskusikan jawaban-jawaban siswa dari lembar kerja kelompok 3. Wali Songo yang mendapat gelar Waliul Ilmi. Siapa? Nando. Seni musik yang diciptakan Sunan Bonang. Gamelan. Tembang Ilir diciptakan oleh. Nah, di sini ada pernyataan nama Wali Songo dan nama aslinya. Ya, nanti akan kita koreksi apakah benar jawaban masing-masing kelompok ya. Yang kedua yaitu tugas mandiri. Persiapkan diri kamu untuk mengerjakan tugas mandiri sesuai dengan yang ada pada LKPD berikut. Tulis nama, hari, sekarang, tanggal,
Oke anak semua, sebelum kita akhiri pada materi pada pagi hari ini, kesimpulan yang diambil adalah apa yang disampaikan oleh Wali Songo adalah mari kita hidup sederhana dan jangan pernah menunjukkan diri kita tuah di hadapan orang lain. Kemudian bersikaplah ramah tamah, menghargai budaya yang ada. Jika budaya itu bertentangan dengan kita, dengan kalian, dengan Anda, jangan menjadikan suatu permasalahan. Pertanyakan dahulu di mana letak perbedaan tersebut. Setelah kamu nanti akan mengetahui, disinilah letak. Budaya itu memang tidak terlepas dari bangsa Indonesia. Dan kita selaku bangsa Indonesia yang mencintai budaya harus menjaga, melestarikan budaya yang ada. Oke, untuk pertemuan pada pagi hari ini, hasil siswa kita melalui lembar kerja peserta didik atau LKPD tentang peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Beberapa soal tes baik individu, mandiri maupun kelompok dengan asesmen instrumen penilaian yang kita sajikan nantinya, penilaian melalui proyek dan penilaian keterampilan dari siswa pada hari ini. Oke, sama-sama untuk menutup pertemuan kita, tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat jumpa di pertemuan yang akan datang. Kita akan mengevaluasi lagi hasil jawaban kita pada hari ini. Tetap semangat ya. Semangat, insya Allah. Oke, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, metode pembelajaran kita dalam proses belajar dengan menggunakan metode pembelajaran audio visual dan juga strategi diskusi telah usai. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.